Hello everyone, welcome back to my Mustika Tarot channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua sehat, bahagia dalam cinta, dan berkelimpahan dalam materi. Oke guys, thank you so much buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan. Ambil yang resonatnya saja, yang sesuai dengan situasinya kalian. Oke guys, dan bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema kenapa semakin ingin melupakan semakin ingat dia. Wow, berat guys, berat. Melalui readingan kali ini saya akan ajak kalian ya untuk mengecekkan kenapa sih ya, terutama buat kalian nih yang berada di situasi hubungan belum ada kejelasan, atau memang situasinya sangat complicated, nggak mungkin untuk diteruskan, tetapi kalian ingin move on, ingin melupakannya, tetapi semakin ingin melupakannya semakin ingat. Nah, kenapa kira-kira? Mari kita lihat sama-sama. Saya akan deep readingkan untuk kalian, oke? Supaya kalian lebih lega, lebih plong, oke? Nanti pasti saya akan bagi tips bagaimana kalian harus menghadapi situasinya kalian ya. Tetapi saya akan reading dulu situasinya kalian, bagaimana kalian dalam hubungan ini, oke? Saya harapkan ini adalah readingan yang bisa membuat kalian lebih open minded ya, dan lebih semangat dalam menghadapi situasinya kalian, oke? Jangan terlalu terpuruk guys. Mari bangkit ya, dan self love. Jadikan diri kalian itu shining ya, beautiful from your heart, seperti itu, oke? Ini dia, kenapa semakin ingin melupakan, semakin ingat dia. Saya tarik energi pasangan kalian. Oke, thank you. Wow, Knight of Cups. Kalau saya lihat, energinya selalu mendatangi kalian. Ya, ini dekat energinya guys. Tuh. Wow, di sini ada Two of Pentacles. Ya, ada sebagian dari kalian yang memang di situasi nggak mudah ya. Jadi hubungan ini di antara dua pilihan. Mungkin juga bisa karir dan cinta, bisa orang ketiga, bisa family, seperti itu. Ya, jadi itu kenapa yang membuat kalian memiliki situasi hubungan yang ya masih belum ada kejelasan ya. Kita akan lihat lebih deep lagi. Ada kebimbangan, ada di antara pilihan seperti itu. Wow, saat ini ya kalau saya lihat dia pun telah menghadapi koneksi atau situasi ini. Saya yakin kalian sama ya, karena tarik ulur energinya selalu mendatangi dan ada kebimbangan juga seperti itu. Page of Cups. Sebetulnya dia ingin sekali memiliki fase baru dalam hubungan kalian ya, entah mungkin berbicara tentang hubungan ini ke depannya, atau mungkin hanya sebagai sahabat, atau pokoknya inginkan fase baru dalam hubungan ya. Dia menginginkan seperti itu. Atau mungkin
kaliannya yang menginginkan, bisa vice versa. Oke, sorry. Wow. Bisa vice versa. Oke, guys. Oke, thank you. Wow, the wheel fortune is not joking. Benang merah antara kamu dan dia. Past life connection, bisa karmik. Itu kenapa mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah memiliki pasangan dan harus ada kisah, karena memang ada soul connection, ada benang merah, ada koneksi yang sangat kuat yang tidak bisa terputus. Ya, ada Knight of Wands. Wow, Knight of Cup, Knight of Wands. Kalian sama-sama masih saling mendatangi dalam energi, selalu teringat, selalu terkoneksi, merasa rindu. Nah, itu energinya dekat. Oke, kita akan lihat lebih deep lagi. Oke, thank you. Wah, it's not joking. Ada happiness. Koneksi ini sebetulnya membuat kalian sama-sama happy, merasa ada cinta, ada harapan, ada support secara energi. Walaupun nggak komunikasi, support secara energi sih. Tuh, Two of Cups, saling mencintai, energinya betul-betul ada ikatan. Tuh, rambutnya terikat seperti itu ya. It's mean kayak ada journey bersama, sudah terikat secara soul, secara rambut juga bisa melambangkan umur ya. Jadi bisa journey dalam in this part juga akan forever, intinya ada yang seperti itu. Dan kita akan lihat lebih deep lagi kondisi hubungan kalian. Itu ciri-ciri pasangan ya, walaupun kondisinya sudah terlihat. Mari kita lihat lebih deep lagi. Tuh, it's not joking. Ya, hubungan kalian adalah memang keadilan dari alam semesta. Harus ada kisah dalam hubungan ini ya. The Knight of Pentacles, kalian saling mendukung satu sama lain, membawa hoki, memiliki passion, gairah yang sama antara kamu dan dia. Gemini strong sangat di situ ya. Ada Gemini, ada Leo, ada Libra. Oke, kita akan lihat lebih deep lagi. Thank you. Five of Swords. Tapi kondisinya itu membuat kalian konflik batin, sama-sama merasakan beban di hati. Ini sebetulnya gimana sih ke depannya? Seperti itu ya, dia nggak bisa memutuskan, kalian pun nggak bisa memutuskan, dia pun belum bisa memberikan kepastian. Seperti itu ya, kalian pun nggak bisa memaksa dia untuk memberikan kepastian. Wow, oke, thank you. Tuh, ada The Wheel Fortune, ada Six of Cups, orang masa lalu, past life koneksi ya. Tapi ada sebagian yang past life, dan saya rasakan ada twin flame, ada soulmate juga. Karena di sini ada energi have fun. Sebagian dari kalian memang ada yang terkoneksi dengan soulmate. Tuh, kalian sama-sama mengutamakan, memprioritaskan kesuksesan kalau saya lihat dari energinya. Dan hubungan ini, koneksi ini membuat kalian lebih bertumbuh ya, lebih fokus dengan kehidupan finansial, dengan kehidupan pribadi, seperti itu. Karena energi cinta yang luar biasa ya. Oke, wow, it's not joking. Sangat sedih, merindukan. Ada energi Pisces sangat strong di situ, guys. Saya akan shufflekan dari Love Oracle sebetulnya apa yang terjadi dalam hubungan kalian ya. Koneksi apakah? Tuh, new beginning. Ya, ada yang menginginkan fase baru, ingin rekonsiliasi lagi, oke. Tuh, dia bisa juga kalian. Tuh, selalu stalking. Ya, saling memantau. Saya rasakan saling, ya. Pasti saling memantau, dan memang harus ya working on it ya. Memang harus begitu prosesnya untuk membalancingkan energi itu. Saling teringat memori indah saat bersama ya, nggak bisa saling melupakan. Nggak hanya kamu aja, dia pun nggak bisa move on. Oke, wow.
Oke, baiklah, yang terbuka yang saya akan ambil di sini ada wow, it's not joking. Third party situation sudah terbaca di atas ya. Memang kalian ada yang situasinya nggak mudah ya, di antara dua pilihan. 12 Pentacles ternyata betul. Dan di sini kalian ada yang mencoba nekat mencari kesempatan untuk pertemuan walaupun situasi nggak mudah. Sih, twin flame connection. Ada yang twin flame, ada yang soulmate ya. Dan di sini ada heart with a key ya, kunci hatinya dia ada di kamu dan kunci hatinya kamu ada di dia. Jadi kalian tahu ada klik di hati seperti itu tuh. Tapi kondisi ini membuat kalian itu sakit hati, belum bisa meneruskan hubungan seperti itu. Itu yang terjadi dalam hubungan ini ya, koneksi ini tuh sakit hati sampai healing. Dan itu butuh waktu, nggak cepat, nggak mudah. Itu butuh waktu lama untuk bisa saling melupakan. Bahkan mungkin ada yang tidak bisa saling melupakan. Kalau bisa berbesar hati sebagai sahabat, mungkin akan lebih mudah. Yang jadi masalah kalau masih ada rasa cemburu, nah itu akan lebih waktu lama kalian ada di posisi yang seperti ini. Lelah ya. Sama-sama, dia nggak hanya kamu aja yang lelah, dia pun lelah. Tuh, sakit hati, lelah. Ketika ya, setiap orang pasti akan punya style, akan punya karakter yang berbeda. Setiap relationship punya vibrasi yang berbeda juga. Jadi hasilnya pasti akan beda-beda ya dalam setiap kalian. Kalau saya lihat ada yang mungkin bisa berbesar hati, bisa sebagai sahabat, jadi gampang cara men-trigger, mensupport ya, walaupun nggak jadi pasangan bisa menjadi sahabat. Itu akan cepat mensupport dalam pertumbuhan jiwa. Tetapi kan namanya cinta, kita nggak bisa memaksa orang untuk menerima keadaan ya. Orang itu beda-beda, elemennya beda-beda. Jadi ada juga yang masih jealous, masih lama ya. Itulah yang bikin kalian kok susah banget sih move on, karena di sana juga sama, merasakan hal yang sama, nggak bisa ngelupain kamu ya. Jadi gimana kamu mau move on? Semakin ingin melupakan, semakin ingat yang terjadi seperti itu. Dan sebetulnya ada sih cara untuk supaya kalian tidak terlalu merasa nyesek atau sakit ya. Itu dengan cara self love ya. Self love, fokus ke diri kalian. Self love, healing. Memang healing itu tidak harus menunggu ada break up atau ada masalah dalam hubungan ya. Kita misalnya masih single pun healing ya, karena pasti dalam keseharian kita ada energi toksik ya. Walaupun mungkin kita sudah semangat dalam kegiatan sehari-hari, sudah banyak yang menghibur, mungkin secara materi oke, tetapi kan ada energi lelah. Kita nggak mungkin 100% itu energinya positif. Pasti kita, selama kita masih di daging, masih jadi manusia, kita ada challenge-nya, ada plus and minus seperti itu. Jadi walaupun orang nggak punya relationship, itu perlu untuk healing, menghibur diri, self love. Apalagi yang dalam relationship, pasti akan lebih banyak overthinkingnya, akan banyak bebannya seperti itu. Caranya self love ya. Sebelum saya akan tanyakan ke energi bahwa kenapa kalian susah melupakan, saya akan kasih tips dulu bagaimana kalian harus move on secara perlahan, mengalihkan perhatian energi cinta luar biasa ini supaya kalian tetap stay cantik ya, tetapi tidak mengurangi rasa cinta kamu ke dia ya. Sebetulnya koneksi twin flame, soulmate atau karmic itu jiwa pasangannya sudah ada di kita. Oke. Jadi cara mengontrol energi dia melalui energi kita. Jangan kejar dia. Kalau yang apalagi yang twin flame nih, jangan kejar dia. Kalau dia runner block atau pergi dari komunikasi, biarkan saja. Itu kan energinya dari kita.
semakin diblok energi semakin bekerja kencang, vibrasinya tinggi. Percaya, pasti kalian yang berada di situasi ini, kenapa salah satu efeknya orang susah melupakan, karena secara komunikasi diblok. Banyak pasangan yang nggak tahu ya, yang terkoneksi secara jiwa seperti itu. Terus ya kalian harus betul-betul fokus ya, self love, karena koneksi ini butuh waktu, butuh treatment ya. Jadi ya salah satunya dengan mencari pencerahan, menonton video readingan tarot reader, kan banyak tuh ya kan, yang mana satu yang sesuai dengan energinya kalian, seperti itu. Jangan dipaksakan. Misalnya di Mustika Tarot kalian kok energinya saya kurang ya boleh ke yang lain, kan energi orang itu sendiri-sendiri. Mungkin saya punya karakter energi tarot saya itu kalau bicara reading kan kasih solusi, kamu begini gini. Terus ada juga yang pakai bahasa isyarat, ada juga yang lovely, ada juga yang lembut, ada juga yang energinya alam semesta ngomong blak-blakan, ada. Karena setiap orang itu akan punya vibrasinya masing-masing, karakter energi masing-masing, seperti itu. Oke guys, paham ya? Ya, kita kembali lagi untuk self love. Sekarang Sekarang kalau mau self love itu banyak way-nya. Misalnya self love dengan memanjakan diri, pergi spa, pergi shopping, pergi trip, mungkin sendiri ya, alone time, seperti itu. Bisa juga dengan cara koneksi dengan teman-teman ya. Kalau kalian yang punya sahabat baik, boleh diajak untuk ikut healing bersama, pergi ke karaoke, ketawa-ketawa kan lepas tuh. Sometimes terlihat seperti doing crazy thing ya, ketawa-ketawa terbahak-bahak. Kalau nggak hanya sekedar nongkrong, ngeruja atau botram, nah itu bisa juga loh healing ya, karena energinya itu berkesinambungan antara kamu dengan sahabat-sahabat, saling men-trigger, mensupport, seperti itu. Kalau kalian punya sahabat, kalau kalian yang orangnya introvert sendiri, kalian boleh healing melalui alam semesta, koneksi dengan alam semesta. Misalnya pagi-pagi jogging, jangan pakai slipper, jangan pakai sepatu, koneksi dengan tanah, dengan embun pagi atau rumput atau flower atau pasir di laut, atau dengan sunrise pagi hari. Semua itu kita dapatkan secara free, cuma-cuma dari Tuhan dan alam semesta. Healing, koneksi dengan alam semesta itu healing yang paling murah meriah guys, ya kan? Betul nggak? Pasti kalau yang paham senang dengan hal ini. Misalnya pergi ke gunung, hanya melihat, mata kita kasih koneksi saja dengan gunung atau waterfall ya, air terjun atau pantai. Terus melihat pantai, tarik nafas di situ 3 kali, baca-baca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Bisa ya, bisa untuk merilis energi toksik kita, menggantikan dengan energi baru yang alam semesta berikan dengan kasih sayang secara cuma-cuma. Nah ya, kelihatannya itu simple thing, atau bisa dengan daily life-nya kalian. Misalnya di dalam rumah saja kalian yang nggak suka pergi, daily life mungkin masak, koneksi dengan api, bisa masak juga, bisa cara kita untuk mengekspresikan cinta untuk orang yang kita sayang, keluarga, diri sendiri, seperti itu. Bersih-bersih home ya, tidy up, atau mungkin beres dengan barang-barang yang kesayangan kita, ditata lagi, dibersihin, bisa ya, membersihkan place kita, itu bisa juga healing. Terus kalau di dalam home banyak juga sih, ada yang mungkin doing sport ya, yoga atau aerobik bisa, atau nge-gym. Nah seperti itu, banyak caranya ya. Jadi ketahui diri sendiri dulu.
kalian itu harus fokus ke diri sendiri, pahami diri sendiri, cintai diri. Kesukaannya kalian apa? Mungkin ada yang suka dengan melukis atau bikin kue, makanan, lakukan seperti itu. Itu bisa juga cara kita healing atau mengaplikan energi cinta kita supaya nggak galau terus, nggak numpuk toksiknya di dalam kita. Tapi kalau kita pakai energinya untuk hal yang lebih positif dan membangun, apalagi menghasilkan cuan, kenapa enggak? Itu akan lebih membuat kalian lebih bertumbuh. Mungkin kalian bisa doing bisnis yang punya suka dengan dress up, bisa doing bisnis fashion, yang suka kuliner, doing bisnis kuliner, makanan, seperti itu. Ya, itu cara healing. Nanti pelan-pelan, itu ada prosesnya seperti treatment. Nggak ada yang instan. Oke guys, apalagi untuk koneksi ini. Ya. Sorry guys, iklan, but it's okay ya, nggak apa-apa. Jangan menuntut videonya itu lancar, perfect ya, karena memang yang ini nggak normal, tapi unik seperti itu. Kalau Anda bukan termasuk orang normal, berarti Anda orang unik. Nah itulah ya, jadi jangan pernah tuntut apapun itu, entah momen, entah kejadian, jangan pernah tuntut untuk perfect, karena terkadang Tuhan ingin melihat ada keunikan di dalamnya. Tuh seperti video saya kan, ada suara backsoundnya tuk-tuk, nah itu ada keunikannya guys. Oke, jadi nggak apa-apa ya, karena di sini kita bertetangga. Oke, so saya akan lanjutkan. Ini dia kenapa semakin ingin melupakan, kamu semakin ingat dia. Kita bukakan energinya. Wow, ada Ace of Wands. Ya, semakin ingin melupakan, semakin ingat dia, karena pikiran terkoneksi. Ya, coba jangan niat, ya kan? Coba, kenapa semakin ingin melupakan semakin ingat? Ya karena di setting, di mindset, ingin lupain dia gitu, nggak usah di touch, biarin aja, nggak usah niat mau ngelupain, mau ingat, biarin aja, let it flow. Nah yang betul seperti itu ya, paham ya? Itu bedanya. Kalau kita gue mau ngelupain dia, malah semakin ingat ya. Misalnya hari ini aku mau ngelupain dia, tapi nanti energi kalian tuh sangat kenceng vibrasinya, malah sampai ke tarot reader, tolong dong kak bukakan sekarang. Nah itu karena apa? Karena niatnya untuk melupakan justru sudah termemo dulu di kepala ya, bahwa ada nama dia. Nah itulah yang bikin ingat. Oke guys, paham ya? Jadi harus let it flow. Kita lihat lebih deep lagi tuh, karena ada ketidakpuasan, ada kekecewaan ya, yang membuat kalian ya masih cinta ya, kecewa karena cinta, belum bisa meneruskan hubungan sebagaimana yang kalian inginkan. Secara energi juga kalian terikat, jadi ya ada kekecewaan pastinya. Kadang kalau ikhlas kalian bisa lupa, fokus dengan diri sendiri. Nah kalau kenapa sih kita nggak bersatu saja, atau kenapa sih dia belum bisa ngubungin aku juga, kan ada kecewaan. Kenapa menuntut, kan kecewa. Nah semakin ingat lagi seperti itu. Oke, dan di sini ada Ace of Pentacles. Kalau saya lihat, kenapa semakin ingat semakin melupakan, karena energinya membawa hoki. Kamu yang mendukung, men-trigger dia supaya fokus atau memiliki gairah dalam bekerja. Secara energi saling mendukung. Begitu juga sebaliknya, seperti itu ya. Jadi itu masih terkoneksi ya. Ini semua aspek kehidupan lo terkoneksi lo. Tuh, because he is the one atau she is the one, seperti itu. Ya, kenapa semakin ingat
semakin ingin melupakan, semakin ingat, karena nggak ada lagi yang lebih power di pikiran kalian daripada nama dia, energinya dia. Jadi dia itu satu-satunya, he is or she is the one, seperti itu. Page of Wands, ya secara energi kalian menginginkan fase baru, makanya ya masih ada harapan dalam hati kalian. Kenapa kalian susah melupakan? Karena harapan, intuisi kalian itu selalu bilang pasti dia nanti ngubungi lagi, atau enggak mungkin cek ke tarot reader juga seperti itu ya, karena memang energi cannot lie, energinya terkoneksi, tersambung terus, gimana ya kan. Nah itu yang membuat kalian semakin ingin melupakan, semakin ingat, karena memang koneksi, vibrasi, dan intuisi yang membuat yakin. Tuh King of Cups ya, karena kamu teringat dengan kehandsomannya dia, atau kecharmingannya dia, atau kecantikannya dia, bisa seperti itu. Tuh Queen of Swords, Cup and Sword, ini ada yang cinta segitiga. Oke guys, one more card. Tuh saling stalking dari kejauhan, ada yang LDR. Oke, wow, it's not joking ya, betul-betul energinya luar biasa yang membuat kalian gak bisa melupakan, karena separation juga, karena komunikasi gak ada, hanya bisa saling memantau ya. Mungkin juga secara sosial media nggak bisa, hanya dari energi, paling kalian terkoneksi secara telepati. Intinya itu aja. Saya akan sampaikan bagaimana kalian harus menghadapi situasi yang sedang kalian jalani saat ini. Oke, ya, ini menuju ke balancing energi. Ya, memang harus begitu prosesnya supaya ada seimbang antara kamu dan dia. Tuh, kalau betul-betul seimbang menjadi jodoh, berarti kalian berjodoh. Kalau seimbang dan kalian pengertian, saling melepaskan, berarti kalian untuk bertumbuh. Ya, pasti ada yang berjodoh dan pasti ada yang hanya saling men-trigger dan si imagination. Ya, fokuslah dengan hal-hal yang membuat kalian lebih semangat menatap masa depan, cita-cita, raih itu, karena energi power ini betul-betul memiliki power yang luar biasa. Tuh, jangan lupa bawa relax, humor, jangan terlalu tegang, oke? Tuh, bersyukurlah, karena walaupun belum bisa meneruskan hubungan, tetapi walaupun ya kalian masih sama-sama merasa disappoint, kecewa, tetapi koneksi ini membuat kalian bahagia. Bersyukur bisa ditemukan lagi di part life ini, karena buat kalian yang ada di journey spiritual, pasti kalian tahu bahwa dia adalah pasangan di masa lalu. Itu energi nggak bisa bohong. Bahkan kalau yang spiritualnya udah betul-betul, kalian bisa tahu dulunya dia siapa. Nah, bisa tahu dalam past life-nya itu dia siapa, aku siapa, seperti itu. Tuh relationship. Ya, pokoknya bersyukur untuk hubungan ini. Ya, apapun bentuknya, bersyukur saja. Biarkan Tuhan alam semesta yang memberikan keadilan. Ya, ada justice di situ tadi, dan di sini ada sukses. Lebih baik fokus dengan kesuksesan, supaya nanti pas dia sukses, kamu sukses, ada di level yang sama, ada balancing. Tuh. Hubungan ini hubungan yang memiliki banyak pelajaran di dalamnya. Ya, ada suka duka, ada pokoknya ada kesedihan. Melalui kesedihan kalian bisa bagaimana mengolah rasa, ya, belajar bertumbuh kan dari dalam hati, ya, bagaimana mengikhlaskan, bagaimana tulus mendoakan, bagaimana kalian bertumbuh, mencintai diri, mencintai dia, mengirimkan energi cinta, seperti itu. Saya akan sampaikan untuk isi hati. Wow, saya yakin kalian sangat puas. Saya ngoceh dari tadi, semoga ya dari energinya kalian paham, dan dari tipsnya yang saya berikan untuk self love, kalian juga pasti understand. Wah, ada cinta. Di hatinya ada cinta. Cinta guys, Ace of Cups.
ada cinta seperti itu di hatinya. Tuh, hatinya rindu. Ada yang bersegi-segi, ada yang cinta segitiga. Menyakitkan. Tuh, ingin segera berkomunikasi sejujurnya, ya. Tuh, memiliki kasih sayang, sangat menyayangi kamu guys, hatinya. Tuh, tapi sakit, ini nyesek, ya. Kadang sampai nangis, keluar air mata. Saat kalian keluar air mata, percayalah dia keluar air mata juga. Tuh, he is your king. Dia adalah imamnya kamu. It's not joking. Ini nggak bercanda loh guys. You are couple, the best couple in the world. The emperor and the empress. Kirain yang saya ambil apa ya kan? Acak loh, random loh. Saya acak. Oh my goodness tuh. Dan kalian gak bisa saling melupakan satu sama lain, ya. And the bottom of the deck, energinya sangat dekat, saling mendatangi selalu, ya. Selalu sama-sama, dua-duanya selalu mendatangi. Gak hanya kamu aja, dia pun sama. Kamu merasakan gak bisa melupakan, dia pun sama. Percayalah, mirroring. Saya akan capelkan, tapi nggak usah terlalu heboh. Oh berarti dia ingat saya ya, kamu kalut terus bucin. Nggak perlu, stay cantik, ya, stay cantik. Jadi jadikan diri kalian itu new version, supaya dia di sana tertrigger jadi new version. Kalau jodoh ketemu di versi yang selevel, seperti itu. Prepare, ya. Self love itu untuk prepare supaya ya dia lebih sukses, kita harus lebih sukses, ya. Nanti kalau dia lebih sukses, kalian pasangan twin flame misalnya, dia lebih sukses, terus kalian agak slow karena terlalu galau, terus nanti dia ketemu soulmate yang lain, dia ngamnya dengan soulmate yang lain, kalian makin terpuruk. Nah, makanya jangan sia-siakan waktu separation. Separation is time to you build yourself, ya, untuk mempercantik diri sendiri, menemukan value-nya diri kalian. Oke, saya akan sampaikan untuk lubuk hati yang ingin dia sampaikan kepada kalian saat ini. Ada I want to tell you how I feel. Dia ingin kasih tahu ke kalian apa yang dia rasakan. Sebetulnya seperti itu. So many things remind me of you. Banyak hal yang mengingatkan aku tentang kamu. Seperti itu. I know I miss up everything. Ada sebagian mungkin dianya yang agak kacau ya. Jadi memang bikin kacau hubungan, suka meninggalkan duluan atau jadi runner, dia mengacaukan segalanya seperti itu. I'm grateful for the spiritual lesson. Saya yakin kalian banyak yang menonton video ini ya, karena kalian stalkingnya melalui readingan tarot. Jadi kalian juga, saya yakin sudah banyak perubahan, walaupun melalui dari hal-hal simple thing, mendengar tarot reader ya, yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, ambil yang vibrasinya ngam di kalian, dan kalian, oh iya ya, ternyata betul saya praktekkan, walaupun hal kecil tapi membuat hati saya lebih damai, lebih plong, seperti itu ya. Berarti kalian sudah ada effort untuk mencintai diri sendiri, melihat readingan ini, walaupun kalian mungkin gak sempet menyempatkan. Oke guys, dan saya mau bilang terima kasih buat kalian sudah menyempatkan. Berarti kalian peduli dengan diri sendiri, dan kita bertumbuh bersama di sini, oke? Dan di sini ya banyak, apalagi yang untuk twin flame, soulmate, karmik, menyakitkan, cinta segitiga, bersegi-segi, itu terkadang koneksinya ada spiritual journey, ada yang fokus, ada yang mungkin menjadi light worker juga bagi kalian yang mungkin beda-beda kan talentnya. Ada yang mungkin penerawangan, kalau saya kan melalui energi tarot, ada mungkin yang melalui motivasi, ada mungkin kalian ada yang religius, nggak apa-apa, semua itu life work sama, tujuannya sama, hanya place-nya beda-beda, seperti itu
Kita kan kerja sama. Di sini I bury myself in work to forget you. Ya, dia memutuskan hal yang bagus. Ya, mungkin juga kalian sama, mirroring. Jadi fokus dengan hal-hal materi, ya, jadi dengan pekerjaan seperti itu. I regret lying to you. Ada yang pernah berbohong dan dia merasa menyesal. We will be together again. See, energinya memiliki keyakinan. I love you unconditionally, the highest and the deepest level of love. It's not joking. Ini twin flame connection. Ya, betul-betul cinta tanpa syarat. Dan di sini we both know I'm not the one for you. Wow, menyakitkan ya guys. Tapi ya itulah apa boleh buat. Terkadang kita dipertemukan dengan seseorang yang betul-betul itu adalah terkoneksi secara jiwa, pasangan jiwa kita. Tetapi kita sudah memiliki pasangan resmi. Berarti ada something yang perlu dipelajari. Entah itu pasangan resminya atau mungkin pasangan jiwanya. Jadi apapun situasinya kalian, please stay strong ya. Stay wise, tetap bijaksana, tetap dalam cinta kasih, dan tetap mengekspresikan cinta dengan baik. Walaupun mungkin kamu bingung atau mungkin marah atau mungkin kesel, tapi keluarkan kata-kata yang memberkati, terus ucapan yang memberkati ya. Biarkan yang di dalam, kalau suasana hati nggak enak, doakan Tuhan tolong bereskan perasaan saya ini supaya lebih damai, ada damai sejahtera, seperti itu. Oke guys, wow, it's so beautiful energy. Saya yakin kalian happy dengan readingan kali ini, and I feel so happy tuh ketika kalian merasa resonate dan merasa understand. Berarti kalian menangkap energi yang saya reading ya. Berarti ada sedikit-sedikit tips yang bisa nyantol di kalian dan pasti kalian lakukan ya secara otomatis. Dari walaupun simple thing nanti akan membuat kalian lebih bertumbuh. Sama, gak hanya kalian, saya pun bertumbuh. Oke guys, saya akan readingkan untuk zodiak. Ada dari elemen tanah Virgo, Capricorn, Taurus, elemen air Cancer, Scorpio, Pisces, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius, dan elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Dan untuk zodiak yang paling strong readingan kali ini ya, ada tesannya, ada Leo ya. Wait, oke, I see. I think, oh ya, ada Leo, ada Libra, ada Aquarius. Wow, saya kira. Terus ada Aries. Oke guys, saya kira itu saja zodiak yang paling strong untuk readingan kali ini. Saya harap kalian semakin hari semakin bertumbuh, semakin shining soulnya ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. See you on my next reading. Have a nice day and God bless you always.